Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh sebab kita boleh tiba di hari pertama tahun 2024. Untuk itu dari tempat ini kami mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini kita memiliki akan semangat yang baru, komitmen yang baru untuk lebih setia di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan akan renungan singkat pada pagi ini. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh sebab kami boleh tiba di hari pertama tahun yang baru 2024. Bila mana kami rindu merenungkan firman Tuhan, Tuhan urapi dan berkati kami agar kami dapat mengerti dan menghidupkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi ini yaitu gantikan kebencian dengan kelembutan hati. Ayatnya kita bisa membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23. Rasul Paulus berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang percaya kurang menyadari bahwa hidup kekristenan adalah sebuah proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Yesus. Apa artinya menyebut diri sebagai pengikut Yesus? Apabila dalam kehidupan sehari-hari karakter dan perilaku kita sama sekali tidak mencerminkan Kristus atau tidak meneladani bagaimana Kristus hidup. Salah satu sifat Kristus yang patut diteladani, kelembutan hatinya. Nah, saudara-saudaraku, Kristus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, ia mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya. Bahkan terhadap orang-orang yang meludahinya, menghujatnya, mencambuknya, dan bahkan menyalibkannya. Ia justru berdoa bagi mereka dan memohonkan akan pengampunan kepada Bapa. Saudara-saudaraku, di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 firman Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah kelembutan, keteladanan hati daripada Kristus. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi bila mana lawannya mencaci maki, bahkan dia mendoakan mereka agar mereka dapat bertobat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya di awal tahun 2024 ini? Ketika saudara dan saya disakiti dan dilukai, umumnya saudara dan saya kadang cenderung untuk membela diri dan berusaha untuk membalas dendam. Dalam hal mengasihi dan mengampuni musuh, Kristus adalah teladan utama saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Jadi kita harus belajar daripada Yesus, agar kita dapat mendoakan mereka yang boleh saja menghakimi kita, membenci kita, bahkan mencaci maki kita.
Saudara-saudaraku, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudaraku, sebenarnya pembalasan itu adalah hak daripada Kristus. Oleh sebab itu, kita sebagai umat-umat Tuhan, di awal tahun 2024, biarlah kita memiliki akan komitmen yang baru. Paling tidak, bila mana ada orang yang membenci kita, atau ada orang yang tidak suka dengan kita, atau marah dengan kita, kita harus membalas dengan senyuman. Kita harus membalas dengan kasih. Kita harus mendoakan mereka agar kebenaran firman Tuhan boleh menolong mereka sehingga mereka boleh bertobat dari kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong saudara dan saya, dapat memberkati saudara dan saya, agar di awal tahun 2024 kita boleh mengasihi satu dengan yang lain dan memupuk akan kasih cinta satu dengan yang lain, sama seperti teladan daripada Yesus yang mengasihi bahkan mendoakan akan musuh-musuhnya. Kiranya berkat Tuhan di awal tahun yang baru ini boleh menjadi bagian saudara dan saya, khususnya sepanjang kehidupan kita di tahun 2024. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.